Tampaknya hampir semua benua, desa atau kota di dunia ini memiliki legenda dan tahayul urban yang unik, mulai dari roh pendendam hingga monster aneh dan hantu yang menyeramkan. Malah ada banyak legenda dewa setan dan hantu yang bersembunyi di tempat paling pribadi dari bangunan manapun, yaitu toilet. Kamar kecil pun tidak aman dari kisah-kisah menakutkan yang akan membuat manusia takut lebih dari sekedar kehabisan kertas toilet. Dari roh yang merobek kaki hingga setan yang memakan kotoran manusia, padahal kamar mandi tampaknya tidak memberikan apapun selain kelegaan. Namun jika alam telah memanggil dan tidak bisa menahannya lagi, semua tentang hal diseret ke toilet atau lubang neraka otomatis akan terlupakan. Toire no Hanako-san, yaitu Hanako dari toilet, digambarkan sebagai seorang gadis kecil dengan rambut bob dan rok merah, yang menghuni di kios ketiga lantai 3 toilet sekolah dasar di Jepang. Menurut legenda, jika anak-anak yang cukup berani untuk memanggil Hanako dan harus mengetuk pintu kios 3 kali dan menanyakan apakah dia ada di dalam, versi cerita yang lebih menakutkan mengklaim bahwa dia akan menyeret korban ke toilet jika pintu terbuka saat dia merespons. Legenda Toire no Hanako-san telah menakuti anak-anak sekolah Jepang selama hampir 3,5 dekade. Bahkan ada variasi mengatakan beliau adalah kadal berkepala 3 setinggi 10 kaki yang menggunakan suara seorang gadis kecil untuk menarik mangsanya. Di Babilonia kuno, memiliki cerita yaitu Sulak, seekor iblis yang berwujud singa di kaki belakangnya. Diyakini Sulak menyebarkan penyakit dengan bersembunyi di toilet dan menginfeksi mereka yang tidak beruntung menggunakan fasilitas tersebut. Karena itu, penyakit apapun disebut sebagai kerjaan dari tangan Sulak. Penduduk Yahudi Babilonia juga mengadopsi Sulak dan menyebutnya pengintai jamban atau setan penjara. Setan ini juga dianggap bertanggung jawab karena menyebabkan stroke dan kejang jika pengguna toilet tidak mematuhi standar kesopanan dan keheningan kamar mandinya. Iblis jamban ini katanya adalah jenis roh najis yang di era Kristen awal dianggap menyebabkan penderitaan baik fisik dan spiritual. Legenda mengklaim bahwa Kawaya no Kami adalah dewa toilet Jepang yang lahir dari kotoran Izanami, Dewi Bumi dan kegelapan. Kawaya akan memberikan perlindungan bagi orang-orang yang menggunakan toilet kuno daripada fasilitas modern. Orang-orang bahkan mendekorasi toilet mereka sebagai kuil untuk Kawaya no Kami dan terkadang makan dengan dewa untuk melambangkan makan makanan yang ditinggalkan dewa. Kawaya no Kami hadir dengan kisah toiletnya sendiri yang menakutkan. Digambarkan sebagai orang buta dan bersembunyi di dasar toilet sambil memegang tombak. Jika kehadiran tidak diketahui seperti batuk sebelum duduk, maka perjalanan ke kamar mandi bisa menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Jika ingin menggunakan toilet di Thailand, Anda harus berkonsultasi dan meminta izin kepada Piki, di mana hantu yang tampaknya menghargai kesopanan di atas segalanya. Namun, jauh dari hantu yang kejam, Piki adalah hantu yang harus dikonsultasikan sebelum Anda pergi ke kamar mandi. Dengan melakukan itu, orang Thailand percaya, nasib buruk Anda akan hilang bersama dengan kotoran Anda. Dewa yang membantu ini dapat berguna di negara di mana kebersihan makanan tidak memenuhi standar barat. Mereka yang tidak memberikan penghormatan yang tepat akan memiliki nasib buruk mereka bersama dengan air seni atau kotoran mereka. Jika Anda bertanya nasib buruk apakah akan tetap ada? Jawabannya apakah Anda menyiram atau tidak kotoran dengan sempurna. Semua agama memiliki dewa yang mengawasi toilet. Setan bahkan muncul dalam teks terpenting kedua Yudaisme yaitu Talmud dan disebut sebagai Setbet Ha-Kise atau pengintai jamban. Menurut teks, jika seorang pergi ke jamban sendirian dan menghormati Setbet Ha-Kise dengan tetap diam, maka itu adalah kunci untuk menghindari serangan iblis. Juga penting untuk dicatat bahwa setelah kembali dari perjalanan ke toilet, dan jika seorang ingin berhubungan seks maka harus berjalan setidaknya setengah mil jauhnya. Jika tidak, pengintai jamban akan memastikan anak-anak pendosa akan menderita epilepsi. Cerita hantu toilet ini adalah adopsi dari kisah hantu sulak masyarakat Babel dengan menyebutnya pengintai jamban atau setan penjara. Biasanya hantu ini mendiami toilet sekolah, terutama toilet terakhir di toilet wanita, disebut Akamanto yaitu roh jahat yang mengenakan jubah merah dan topeng putih. Jika bertemu dengan Akamanto, beliau sering bertanya tentang pilihan warna merah atau biru, di mana kedua jawaban tetap akan berakhir dengan kematian. Satu-satunya cara untuk selamat dari pertemuan dengan Akamanto adalah menjawab kuning, di mana akan mengakibatkan dia mendorong wajah Anda ke toilet yang penuh dengan kotoran Anda sendiri. Menjijikkan, tapi lebih baik daripada pemenggalan kepala. Ada asal-usul yang berbeda seperti laporan tentang vampir berjubah merah yang membunuh orang di Tokyo, atau seorang bankir sosialis yang ingin menimbulkan kepanikan. Dewi Toilet Zigu adalah seorang wanita cantik yang menikah dengan menteri berpangkat tinggi, Li Jing.
Hal ini diketahui oleh istri Li Jing dan membunuh Zigu di dalam toilet. Roh Zigu telah diangkat dari status iblis kepada Dewi Toilet dan sesekali muncul kepada orang-orang dalam bentuk seorang wanita cantik yang terbungkus awan. Beliau dipuja selama festival Lentera dan jika disembah dengan benar maka kamar kecil tetap terlindungi, diberkati dan didesinfeksi. Dalam versi lain beliau dikenal sebagai Qi Gu dan dipaksa menjadi selir kaisar dinasti Han. Permaisuri telah menyiksa dan mengubah Qi Gu menjadi manusia babi dan setelah semua ini Qi Gu dilemparkan ke toilet di mana hantu telah dimulai. Dan akhirnya beliau turut diberkati dan dijadikan Dewi Toilet. Pinky Pinky adalah legenda urban Afrika Selatan yang bersembunyi di kamar mandi sekolah perempuan. Jika seseorang mengejutkan makhluk ini maka mereka dapat melihat wajah manusianya tetapi jelek dengan belang-belang dan sering botak. Pinky Pinky akan menyerang anak perempuan dan laki-laki karena berbagai alasan, meskipun mereka hanya akan muncul untuk anak perempuan. Satu akun mengatakan Pinky Pinky akan menyerang gadis-gadis karena mengenakan pakaian atau pakaian dalam berwarna pink. Versi lain mengklaim bahwa Pinky Pinky akan menceritakan kisah hidup gadis itu dan kemudian meminta pembayaran untuk itu. Jika gadis itu tidak bisa membayar Pinky Pinky akan menyerang atau bahkan memperkosanya. Iblis akan nama dengan tubuh seperti manusia dan wajah seperti goblin, rambut berlendir dan kuku kaki memanjang dan lidah panjang berendam dalam air liur beracun. Mungkin tampak seperti hal terakhir yang ingin ditemui, tetapi ini jauh lebih tidak berbahaya daripada penampilannya. Akan nama dianggap berasal dari taktik menakut-nakuti untuk memotivasi anak-anak menjaga kebersihan kamar mandi mereka. Namun, kecuali selain berpotensi untuk menyebarkan penyakit, setan akan nama sama sekali tidak berbahaya dan bahkan tidak bermaksud menakut-nakuti manusia. Dia hanya menginginkan toilet yang bersih dan menjadikannya roh kamar mandi yang paling membantu dan berguna. Setan Yudeo-Kristen ini biasanya muncul sebagai gadis cantik dan menawarkan kekayaan. Sedang orang yang tidak beruntung akan melihat penampilan asli Belphegor yang berjenggot bertanduk dengan mulut yang terus terbuka dan kuku yang tajam yang duduk di singgasana toilet. Belphegor disembah oleh orang Moab di Gunung Pegor di Timur Tengah. Cara lain dia bisa disembah adalah dengan buang air kecil dan mempersembahkan kotoran kepada iblis sebagai imbalan korban. Pada dasarnya, dia adalah iblis pemalas yang duduk di toilet sepanjang hari dengan memakan kotoran manusia yang menurutnya lezat. Jadi pada saat alam memanggil, ingatlah bahwa apapun yang terjadi di toilet mungkin adalah makanan Belphegor berikutnya. Kemungkinan Anda akan dihargai dengan kesuksesan dan kekayaan sebagai imbalannya. Legenda urban mengatakan bahwa Kashima Reiko diserang oleh sekelompok pria, dipukuli hingga babak belur, dan dibiarkan mati ditabrak kereta. Karena akhir penderitaannya, dia kembali dari kematian sebagai Onryo roh yang pendendam. Sementara mencari kakinya, dia lebih suka bersembunyi di toilet sekolah dan sesekali muncul di kamar mandi rumah tangga. Kashima Reiko bakal mengunjungi seseorang dalam waktu 1 bulan setelah mendengar kisah tragisnya. Setan ini tidak langsung menyerang manusia, malah terus ke sesi tanya jawab. Pertanyaan banyak berkisar tentang tragedi beliau ketabrak kereta di jalan tol Meishin. Di Romawi nama Cloacina dikenal sebagai dewi saluran pembuangan dan Stercutius adalah dewa kotoran. Bahkan dewa menguasai jamban dan dewa perut kembung disebut Crepiciuches, malah orang Romawi kuno turut memiliki dewa untuk kentut. Tapi mengapa begitu banyak dewa toilet? Orang Romawi sebenarnya sangat takut dengan toilet dan yakin bahwa setan dan hantu tersembunyi di sistem saluran pembuangan. Mereka percaya seseorang paling terbuka saat duduk di toilet dan membuat mereka rentan terhadap kejahatan di bawah. Untuk mengatasi hal ini, maka orang Romawi setia pada dewa toilet mereka, dan berharap para dewa akan menjaga saluran pembuangan dan melindungi orang dari roh jahat yang menunggu untuk menyerang. Jin adalah makhluk gaib Islam yang digambarkan seperti terbakar namun tidak berasap dengan sifatnya yang jahat, maka ia suka menghuni toilet yang kotor. Lalu apa jadinya jika bertemu dengan salah satu setan ini saat hendak pergi ke kamar mandi? Hal pertama diketahui akan merasuki korbannya dan menyebabkan kegilaan permanen. Karena alasan ini maka jin selalu dan masih ditakuti oleh orang-orang yang beragama Islam dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan cara untuk melindungi diri dari jin. Pertama, seseorang harus berlindung kepada Allah dengan membaca surat-surat tertentu dari Al-Quran dan menyebut nama Allah sebelum menanggalkan pakaian dan duduk di toilet. Ini akan mencegah jin melihat bagian pribadi seseorang dengan tabi oleh jin. Sirika Panda adalah iblis toilet Talmud yang menggemaskan secara subjektif. Untuk menghindari serangan dari pengintai toilet ini maka harus diperhatikan bahwa sentiasa buang air besar sendirian dengan situasi tenang. Panda yang menakutkan mungkin menimpa manusia dengan stroke atau jatuh secara acak.
Dan jika berhubungan seks dalam jarak setengah mil dari kotoran maka setan panda akan mengutuk anak-anak menjadi epilepsi. Orang-orang yang percaya tahayul sebaiknya mencoba mantra perlindungan yang berbunyi, di kepala singa dan hidung singa betina, kami menemukan iblis bernama Barsirika Panda. Dengan hamparan daun bawang aku menebangnya, dan dengan rahang keledai aku memukulnya, dan katanya jampe ini akan mengusir panda.